Puji Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini yang mengikuti ibadah ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati Tuhan. Mari miliki kerinduan untuk kita menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita nyanyikan pujian, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu, Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hati menyembah Tuhan, ku angkat hatiku menyembahkan Tuhan. Ingin ku rasakan jambahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini lagi dengan segala kerinduan hati kita untuk kita diam di hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kekudusan-Mu, Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hati menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kembali kami naikkan kepada Bapa di sorga. Bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kami masih boleh ada semua karena-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan yang selalu limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di pagi hari ini yang masih Tuhan beri dalam hidup kami untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kamu serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya biarlah Allah Roh Kudus turut campur tangan mengurapi setiap pribadi kami. Kami yang melayani, bahkan kami yang menyaksikan, semuanya ada dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Mazmur katakan, Mazmur 122 ayat yang pertama dia katakan, dia pemazmur suka ketika ada orang yang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Dan saat ini, mari kita ajak jiwa kita pun, kita akan katakan, mari kita ke rumah Allah, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah ke rumah Allah, kita mau memuji-puji Tuhan. Amin. Mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah ke rumah Allah. Haleluya. Mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Datang padaku, Yesus mau berikan damai sejahtera kepada kita. Haleluya. Damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Datang padaku, datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Kalau jiwamu lelah, datang kepada Yesus. Amin. Datang, datang, datang padaku. Yesus di hati tiada susah. Glory, haleluya. Tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus di hati tiada susah. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji
ketika Yesus ada di hati kita. Sejak Yesus di hati kita, sejak kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita terima Roh Kudus-Nya, selalu ada perubahan-perubahan yang besar yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nyanyikan pujian, betapa perubahan sudah Allah beri dalam hidup kita sejak Yesus di hatiku. Haleluya. Betapa perubahan sudah Allah buat sejak Yesus di hatiku. Damai di hatiku yang lama ku cari sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ada kesukaan beri ombak lautan sejak Yesus di hatiku. Dalam lembah kematian pun ada terang sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku berjalan ke kota Allah terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Amin. Sejak Yesus di hatiku. Ada kesukaan beri ombak lautan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ada kesukaan yang besar yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yesus di hatiku. Ada kesukaan beri ombak lautan sejak Yesus di hatiku. Haleluya. Kesukaan yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, biarlah itu terus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita, selalu mengajar kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu juga yang akan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan nyanyikan pujian. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Amin. Jadilah menjadi doa kita kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terulur buat menolong. Jamalah Dia, ya jamalah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Jamalah Dia, ya jamalah Yesus. Jamalah Dia, ya jamalah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah, Tuhan Raja di atas segala raja.
Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah memuji, bahkan kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap nyanyian dan setiap penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan bisa memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berlama-lama berjumpa lagi lewat ibadah online ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari Injil Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu memberi sedekah dengan tersembunyi. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang pertama, "Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kananmu apa yang diperbuat tangan kirimu, maksud saya, apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang dikenal dengan dunia media sosial yang bersifat infotainment. Artinya begini saudara, dunia selalu menawarkan hal-hal yang bersifat, saya mau katakan bersifat instan. Itu tanpa melewati proses yang panjang, dan tujuannya adalah untuk membuat seseorang menjadi terkenal. Yang dikenal dengan sebutan hari-hari ini adalah pansos atau panjat sosial. Sehingga untuk itu apa saja yang mereka lakukan, saudara perhatikan, selalu divisualisasikan, atau bahasa sederhana itu mereka selalu videokan. Jadi kalau dia makan di mana, dia bikin video, dia naik kereta, dia bikin video, dia berangkat kemana, di airport pun dibikin video. Lalu bukan saja itu dibikin video, dia upload atau dipublikasikan. Tujuannya supaya agar dia dapat dilihat oleh banyak orang. Nah saudara, begitu juga dalam hal memberi sedekah. Itu memang baik. Tetapi ada juga mereka-mereka yang suka mempublikasikan apa yang mereka lakukan, saudara. Sehingga orang-orang ini disebut, mereka juga mau disebut dirinya sebagai sultan. Sebutan hari-hari ini bagi mereka yang seringkali memamerkan pemberian-pemberian mereka kepada orang lain, yang kemudian divideokan atau dipublikasikan supaya tujuannya agar mereka terkenal. Teman saya juga begitu, saudara. Dia di mana saja dia berada, dia selalu bikin video. Dia naik kereta api, dia bikin video. Dia makan, dia bikin video. Kurang dia mau kamar mandi, dia bikin video, saudara. Semua di video sama dia. Lalu kemudian dia upload ke media sosial supaya apa? Supaya agar dia dikenal oleh orang. Begitu juga masalah hal pemberian sedekah.
Dia memberi sesuatu tapi divideokan sama dia agar supaya ketika dia upload, dia mau dipuji oleh orang, disebut sultan. Sebutan hari-hari ini kepada orang-orang yang suka memberi atau memamerkan pemberian-pemberian itu kepada orang lain. Nah, memang sebagai orang-orang percaya, kita diajarkan untuk memberi agar hidup kita diberkati. Jadi Tuhan mengajarkan saudara dan saya, kalau hidup saudara mau diberkati, kita harus memberi, saudara. Tidak ada orang yang diberkati dulu baru kemudian memberi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus berani berkorban dulu agar kita diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara tunggu diberkati baru saudara memberi, saya pikir sulit untuk kita diberkati. Karena dalam Alkitab juga mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus berkorban dulu, kita harus memberi dulu agar hidup kita diberkati Tuhan. Nah, saudara, saya punya pengalaman dalam hal ini. Ada satu ketika saya punya uang hanya tinggal 1 lembar 50.000. Hanya tinggal 1 lembar, saudara. Saya nggak pernah tahu kalau uang ini habis, saya mau dapat dari mana karena saya tidak punya mata pencarian, saya tidak punya penghasilan. Dan kalau 50.000 ini habis, maka sudah selesai, sudah saya nggak tahu lagi dari mana. Karena saya tidak bisa berpikir dari mana income saya, tidak tahu. Tapi pada waktu saya lagi jalan dengan motor, lalu kemudian saya ketemu dengan teman saya. Secara kebetulan, kemudian hati saya tergerak. Itu pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ketika Roh Kudus mengajarkan saya untuk memberi kepadanya. Nah, saudara, saya berpikir kalau saya harus kasih uang ini sama orang itu, waktu saya lagi naik motor, saya ketemu dia di jalan, saya lihat dia hati tergerak untuk memberi sama dia. Nah, uang saya tinggal 50.000, saudara. Sempat saya berpikir kalau saya kasih, saya nanti mau dari mana, saya nggak tahu lagi dari mana penghasilan. Tapi hati ini tergerak untuk memberi, lalu ketemu kita. Pada waktu ketemu, saudara, apa yang terjadi? Dia cerita tentang dia sedang sakit, dan dia butuh uang untuk beli obat, dan dia tidak tahu dari mana juga dia harus dapat uang. Nah, saudara lihat, kadang-kadang Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memberi kepada seseorang, dan Tuhan buktikan bahwa orang yang Tuhan tunjuk untuk kita beri, dia punya kebutuhan, dia punya keperluan. Dan akhirnya saya beri, jadi terkonfirmasi dalam bahasa sekarang, hati saya tergerak untuk menolong dia, terkonfirmasi, ternyata dia memang membutuhkan pertolongan. Dan saudara, tanpa berpikir saya beri. Kadang-kadang kalau kita membantu orang, ada kalkulasi tersendiri di otak kita. Kalau saya kasih dia, oke, saya punya tabungan. Atau saya kasih uang juga sama dia, saya masih punya income dari mana dan seterusnya. Tapi pada saat itu, saudara, saya tidak punya jalan lain selain daripada ketika saya beri dan selesai, sudah saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saudara, ketika saya digerakkan untuk memberi, maka saya beri dengan hati yang tulus. Nah, setelah kita ngobrol dan dia kasih tahu bahwa dia butuh uang untuk beli obat dan saya kasih, dan tanpa pamrih, setelah kita ngobrol, lalu saya pulang. Saudara, pada sore hari, saya diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mengajarkan saudara untuk memberi agar kita diberkati Tuhan, tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Kita harus memberi agar kita diberkati oleh Tuhan. Nah, sore hari itu tiba-tiba saya diberi berkat oleh orang 500.000, saudara. Waduh, saya bilang luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus berani memberi agar hidup kita diberkati. Artinya dengan bahasa sederhana, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus berani berkorban. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 38, saudara. Dia katakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Atau dengan bahasa lain, kita harus bekerja dulu baru kita dapat menerima upah. Tidak ada orang yang tanpa bekerja menerima upah baru dia bekerja, enggak ada, saudara. Dia harus bekerja dulu, baru kemudian dia menerima upah. Karena firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran atau sebuah ukuran. Nah, kalau bilang dipadatkan, yang baik, yang dipadatkan, berarti ini bukan benda cair, tapi benda padat.
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaan itu adalah pangkuan kita, saudara. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memberi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih, dengan tanpa motivasi, kita beri saja oleh karena kehendak Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena itu saya selalu katakan, betapa penting peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Agar supaya perjalanan kehidupan kita selalu diawasi, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Dan ketika saudara berani memberi firman Tuhan katakan, maka kita akan menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita memberi, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara datang dengan sebuah gelas, maaf bicara saya kasih contoh saja, lalu kemudian gelas saudara diisi penuh dan dipadatkan penuh, tapi bukan seukuran gelas berkat yang saudara terima, tapi justru yang dipadatkan yang keluar itu, yang keluar yang tidak pernah berhenti itu akan saudara alami, saudara akan terima dalam hidup saudara. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya ketika apa yang dilakukan agar supaya kita dikenal sebagai orang-orang beragama yang baik hati, maka Tuhan Yesus menegur dan berkata, kamu tidak akan menerima upahnya. Artinya begini, ketika saudara memberi, tapi saudara pamer pemberian saudara agar supaya semua orang tahu, agar dilihat oleh banyak orang, Alkitab katakan, kamu sudah menerima upahnya. Karena di sini dia katakan bahwa kalau yang kamu lakukan itu hanya untuk mencari pujian manusia, maka upah yang saudara terima adalah merupakan pujian manusia saja. Kalau saudara rajin memberi dan saudara pamer pemberian saudara, maka orang bilang, oh itu kamu baik dan seterusnya. Pujian itu saudara terima, itu upah saudara sebenarnya. Karena itu Alkitab katakan, kita mulai dari ayat pertama, dari Matius, dari ayat pokok tadi. Matius yang ke-6 ayat yang pertama. Ingatlah, Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban agama yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang kita lakukan, harus didasari dengan hati yang tulus dan tanpa motivasi tertentu, tanpa pamrih, saudara. Tapi jangan saudara lakukan itu, saudara mau tunjukkan kepada orang lain. Dan kalau itu yang kita lakukan, Alkitab katakan, kita sudah menerima upah. Dan upah itu seperti apa? Upah itu adalah merupakan pujian orang kepada saudara. Ya, upah terbesar adalah saudara dibilang orang dermawan, saudara dibilang orang baik, dan seterusnya. Kita perlu sadari bahwa upah atau pahala yang dijanjikan Tuhan itu bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Karena di sini dikatakan bahwa apa yang kita beri itu yang keluar dari hati yang tulus, tanpa mencari pujian manusia, maka Allah siap memberkati hidup saudara dan saya. Dan upah yang kita terima itu tidak bersifat sementara, saudara, tapi bersifat kekal. Karena ayat yang kedua dari Matius 6 ini firman Tuhan katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Mencanangkan itu menggembar-gemborkan, mempublikasikan. Apalagi divideokan, divisualisasikan, lalu kemudian diupload atau dipublikasi supaya orang semua tahu, saudara. Karena itu dia ingatkan, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan. Mencanangkan itu, kata mencanangkan itu artinya menggembar-gemborkan, mempublikasikan, agar dunia tahu kamu orang baik. Hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan sekali lagi saya katakan, apa yang mereka terima upah itu? Upah itu adalah merupakan pujian manusia yang bersifat sementara.
Karena pada saat saudara beri, saudara dapat pujian, itu upah saudara. Karena saudara publikasikan. Tapi kalau saudara beri dengan hati yang tulus tanpa ada yang tahu, maka saudara akan menerima upah, yaitu pahala yang bukan di dunia kita akan terima saja, tetapi bersifat kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting dan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ketika kita memberi, jangan ada orang lain yang tahu. Sampai-sampai Tuhan katakan, ketika tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu, saudara. Sebab yang tersembunyi itu yang Allah akan menggantikan bagi hidup saudara dan saya. Sebagaimana dia katakan dalam Matius 6 ayat yang ketiga, ayat selanjutnya, kita cuma sampai di 4 ayat, karena singkat saja. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, pemberian saudara tidak perlu dipublikasikan, saudara. Karena saudara publikasikan itu kepada orang lain, maka saudara sudah dapat menerima upah dari orang itu berupa pujian. Tapi kalau saudara beri karena terpanggil, pemberian itu datang dari lubuk hati saudara untuk menolong orang lain, maka firman Tuhan katakan, Tuhan yang tidak pernah berhutang, dia akan menggantikan, balas memberkati kehidupan saudara dan saya. Bahkan dalam Lukas 6 ayat 15, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Jadi nggak ada yang dapat kita sembunyikan. Kalau saudara memberi kepada orang lain, lalu saudara pamer pemberian saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan tahu hati saudara. Sebab apa? Sebab apa yang dikagumi oleh manusia, itu dibenci oleh Allah. Jadi bukan karena saudara beri, lalu kemudian saudara pamer pemberian saudara, lalu saudara dapat pujian dari manusia, dan sampai di situ. Tapi saudara lihat, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka seperti ini. Karena itu kemudian Alkitab katakan, jadi bagaimana sekarang adalah yang kucari. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi kalau saudara mau supaya Tuhan senang sama saudara, saudara mau supaya Tuhan suka sama saudara, ya kita beri dengan hati yang tulus tanpa ada orang yang tahu. Tapi kalau saudara hanya mau menyenangkan manusia, ya silakan saja saudara pamer pemberian saudara. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk mengikuti perintah Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, sehingga saya mengasihi sesama. Dengan apa yang saya lakukan, mau menunjukkan bahwa saya mencintai Tuhan, sehingga saya menuruti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Ulangan 13 ayat 4, saudara, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sebagaimana kesaksian tadi saya, di mana bahwa ada suara Tuhan berbicara kepada saya untuk menolong teman saya itu. Sementara saya naik motor, saya ketemu dia di jalan, tiba-tiba hati saya tergerak, seperti Tuhan bilang tolong dia, bantu dia. Nah saya belum ketemu dia, baru lihat di jalan, lalu saya samperin dia, hati saya sudah tergerak untuk memberi dia, untuk membantu dia. Lalu kemudian kita cerita, lalu kemudian dia bilang bahwa dia sakit, dia butuh uang untuk belanja, untuk beli obat. Artinya bahwa Tuhan mengkonfirmasi bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan saya beri kepada dia, dan terkonfirmasi dia butuh uang untuk beli obat. Luar biasa, saudara. Itu yang saya mau katakan, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan apa yang kita lakukan, itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan.
Karena itu Alkitab katakan tadi, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus memberi? Sebab apapun yang kita miliki ini adalah merupakan titipan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan punya hak dan kuasa memakai hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak ada satupun yang kita miliki ini adalah merupakan hak prerogatif kita. No. Semua yang kita miliki bersumber dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebagai ayat-ayat terakhir firman Tuhan katakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah dengan kekayaan saudara-saudara bisa bangga bahwa ini karena saudara punya skill saudara punya intelektual saudara dan seterusnya. Kontribusi terbesar keberhasilan saudara adalah keterlibatan Tuhan, campur tangan Tuhan. Mau sehebat apapun saudara, kalau Tuhan izinkan saudara sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehebat apapun saudara. Karena itu dia ingatkan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi apa yang kita punya ini miliknya Tuhan, saudara. Kita terima dari Tuhan semuanya. Dan Tuhan pakai kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Atau dengan bahasa rohani, menjadi alat tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Jadi saudara, yang sesungguhnya adalah ketika kita memberi, hendaklah dengan tangan yang tersembunyi. Ayat terakhir firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang keempat, saudara. Ayat terakhir dari ayat pokok ini, firman Tuhan katakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oh haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Marilah kita beri, tapi pemberian kita jangan dipamerin. Jangan divisualisasikan atau divideokan. Seperti orang-orang dunia hari-hari ini, kalau dia mau bagi-bagi berkat buat orang lain, dia mau harus divideokan, lalu diupload di media sosial, supaya dia disebut pangeran. Sebutan sekarang itu orang yang suka memberi pemberian sedekah kepada orang lain, itu disebut pangeran. Saudara dan saya, kita lebih dari seorang pangeran, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang hidupnya kita ini bukan karena kita, tapi hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, saya tutup dengan ayat ini sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak satu pun luput dari pandangan Tuhan. Karena itu Tuhan tadi katakan, kalau kita beri dengan tangan yang tersembunyi, maka Tuhan juga akan balas saudara dengan tersembunyi. Sebagaimana kesaksian tadi saya beri, saya nggak pernah tahu kelanjutan saya punya hidup dengan uang cuma hanya selembar. Ketika saya beri, saya nggak tahu income dari mana, karena saya tidak punya penghasilan pada saat itu, saudara. Saya nggak tahu siapa yang mau kasih saya, nggak pernah tahu. Tapi nggak sampai besok, saudara. Sore hari, tiba-tiba ada ketemu orang datang dan dia memberkati hidup saya. Pada waktu saya buka amplop, saya nangis. Karena uang yang saya hitung itu pada saat itu 500.000, besar sekali, saudara, pada saat itu. Dan saya bilang, memang Tuhan, Engkau luar biasa. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara, betapa penting peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Alkitab tadi katakan, dia akan menyuarakan kepada saudara ketika
saudara dikasih tahu. Karena Alkitab tadi katakan, saya ingatkan sekali lagi kepada saudara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Semua dengan kata harus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dengan motivasi yang baik, yang di dalamnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan, saya percaya hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan lewat pemberian-pemberian kita yang tersembunyi, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lupakan diri kita. Oh, glory, 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 glory. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Puji Tuhan. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Amin, amin, amin. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan. Oh Yesus, Engkau luar biasa. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Yesus. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak satu pun kebaikan kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus selalu pimpin kami, ingatkan kami selalu untuk hidup dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan di dalamnya dapat mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ajar kami tidak mencari pujian manusia ya Tuhan. Sebagaimana pujian ini mengingatkan kami, lepaskan diri kami, lupakan diri kami. Tapi kami mau apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami untuk hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, aku ingin dibentuk oleh-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi bejana untuk hormat-Mu. Oh Yesus, cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, aku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini,
Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Di akhir ibadah kami pada siang hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur limpah terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bahkan kami sudah menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam hidup kami masing-masing, agar di dalam semua dapat mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah kami terima lewat firman-Mu. Karena Tuhan, tangan-Mu terulur untuk menolong kekasih-kekasih kami yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan dan mata pencarian mereka, bisnis mereka, karier mereka, jabatan mereka. Berkat-berkat Tuhan selalu menyertai atas kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba terbatas untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak tinggal diam. Bekerja terus dalam tanah hati kami masing-masing. Artikan firman-Mu dalam hidup kami, agar supaya apapun yang kami kerjakan dan lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk apa yang sudah kami terima siang ini, dan kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan pimpinan kekuatan kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin.